Sobat Diplo, perkenalkan nama saya Alia Aulia Rahmah. Di sini saya selaku host dalam acara podcast perdana yang diselenggarakan oleh Kementerian Diplomasi. Sebelumnya di sini saya sudah terhubung nih dengan narasumber kita yang sangat inspiratif, yaitu dengan Kak Anissa Musfitasari. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Baik. Oke, alhamdulillah baik ya Kak ya. Kabarnya? Alhamdulillah. Di sini kan lagi di Indonesia lagi pandemi nih. Kegiatan apa sih yang Kakak lakukan untuk mengisi waktu senggang yang Kakak miliki gitu? Aku sih biasanya ikut itu ya, course. Sekarang kan banyak course online tuh buat nambah-nambahin pengetahuan. Terus juga biasanya kan dapat sertifikat juga lumayan buat dimasukin LinkedIn gitu kan. Nah, oke. Berarti kegiatannya sangat produktif juga ya Kak ya? Nggak rebahan doang. Oke, sebelumnya Sobat Diplo, aku mau memperkenalkan dulu nih. Aku lagi sama Kak Anissa Musfita dari Universitas Brawijaya. Kak Anissa ini merupakan salah satu peserta yang mengikuti acara Global Volunteer di Thailand. Benar ya, Kak ya? Ya, benar. Oke. Untuk mempersingkat waktu nih, Kak, Hmm. aku langsung ke Q&A-nya aja, Kak ya. Ya, boleh. Langsung aja. Sebelumnya, Kak Anissa ini angkatan berapa dan dari jurusan apa, Kak? Aku angkatan 2019 dari jurusan administrasi via UP. Oh, dari administrasi. Oke, baik, Kak. Langsung ke question number one. Oke. Kanisa ini melaksanakan global volunteer. Nah, kira-kira untuk kita yang ingin mengikuti, bagaimana sih Kak caranya? Syarat-syarat apa sih yang kita lakukan agar dapat terpilih menjadi salah satu peserta dari global volunteer ini, Kak? Kalau syarat yang spesifik sih setahu aku nggak ada ya, lebih ke yang umum-umum aja, kayak usianya harus di atas 18 tahun, terus kayak udah punya KTP, punya paspor, terus yang penting sih kayaknya lebih ke itu ya, kemampuan bahasa Inggris ya, karena untuk kita tahu sendiri kan pasti komunikasinya itu pakai bahasa Inggris dong ya, kalau misalnya di luar negeri, karena di program ini tuh nggak mungkin cuma dari Indonesia aja, tapi ada dari berbagai negara juga. Jadi untuk komunikasi itu penting banget punya basic lah bahasa Inggris gitu. Kalau misalnya program-programnya yang kayak lingkungan gitu-gitu, harus ada basic bahasa Inggrisnya gitu. Oke. Tadi seperti apa yang Kak Anissa sampaikan ya, kita sangat memerlukan skill bahasa Inggris yang baik. Nah, ada nggak sih kayak TOEFL yang skor TOEFL minimal yang diharuskan gitu, Kak? Kalau untuk volunteering sendiri itu nggak ada ya. Jadi mereka nilai kita, kemampuan bahasa Inggris kita tuh lebih ke waktu kita diwawancara gitu. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya nggak mesti yang tinggi-tinggi banget, itu enggak. Yang penting mampu komunikasi aja sih kalau misalnya untuk program-program yang di luar mengajar bahasa Inggris. Kalau mengajar bahasa Inggris emang setahu aku harus ada gitu loh. Harus ada kemampuan bahasa Inggris kan. Tapi kalau misalnya kayak programnya cuman lingkungan atau mungkin lebih ke ekonomi atau mungkin sosial gitu-gitu, enggak yang harus pakai TOEFL, kecuali kamu student exchange. Kalau student exchange kan emang dia harus ada kemampuan bahasa Inggris kan, harus ada apa TOEFL segala macam. Kalau untuk volunteer sendiri tuh nggak ada gitu. Kak, apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk ikut serta nih dalam global volunteer ini? Jadi awalnya tuh aku tuh emang udah ada planning gitu loh untuk traveling ke luar negeri pas libur semesteran. Terus waktu itu aku inget banget, aku tuh scrolling IG, terus aku liatin ada feed dari cutting aku dulu SMA, dia itu lagi di luar negeri gitu postnya. Terus aku tanya dong, kakak lagi ikut program apa nih? Terus dia jelasin kalau dia tuh lagi ikut global volunteering. Nah dari itulah aku mulai yang namanya kepo, cari tahu gitu ya, searching. Habis itu aku find out kalau ternyata program ini tuh bagus banget gitu loh, karena kita bisa ketemu teman-teman dari berbagai negara, terus kita bisa developing leadership kita, terus juga bisa contribute bahkan di SDGs untuk mencapai visinya SDGs gitu loh. Kayak keren banget gitu loh. Dan aku pikir kalau ini tuh adalah good opportunities yang mestinya nggak aku lewatin gitu loh. Jadinya aku beranikan diri untuk challenge diri aku untuk
break my bubbles atau istilahnya itu keluar dari zona nyaman gitu loh. Jadi simpelnya sih alasan aku sebenarnya itu karena bisa traveling, bisa making impact, terus bisa dapat experience juga itu at same time gitu loh kalau di global volunteering. Sementara kalau aku cuma traveling kayak nggak ada impact-nya gitu loh. Itu sih yang mendasari aku untuk ikut global volunteering ini. Ya berarti alasan kakak itu karena kakak pengen traveling, akhirnya kak cari cara gimana sih cara aku untuk mewujudkan traveling ini, tapi aku dapat impact yang bagus, dapat teman banyak, dapat pengetahuan yang baru, yaitu kakak ikut global volunteer ini. Iya. Selain dari pengetahuan, selain dari teman-teman yang banyak, hal positif apa lagi sih yang bisa kakak dapat atau kakak terima ketika mengikuti kegiatan ini? Kalau hal positifnya itu banyak banget ya sebenarnya, tapi aku nggak bisa jabarin karena banyak juga yang sebenarnya dia tuh tersirat gitu loh. Sebenarnya ini positif tapi aku nggak nyampein gitu. Jadi aku jabarin beberapa aja. Yang pertama itu dapat pengalaman pertukaran budaya. Jadi kita bisa merasakan dan mempelajari sendiri budaya setempat di negara tersebut. Terus kita juga beradaptasi dengan budaya asing dan tentunya tuh beda banget kan sama budaya di Indonesia. Dan dari sini tuh aku belajar untuk yang namanya selalu mentoleransi dan menghargai adanya perbedaan budaya yang ada, dan juga aku berusaha untuk menyesuaikan diri ya. Dan menurut aku tuh beda banget dengan yang kita tahu budaya negara lain tuh dari cuman baca buku atau cuman lihat di televisi atau mungkin di YouTube. Itu beda banget sama yang kita ngerasain langsung gitu loh. Itu lebih dapat aja gitu feel-nya, sama lebih memorizing menurut aku. Terus nggak cuman itu, aku juga dapat teman-teman yang aku sebut tadi dari berbagai negara, dan kita juga jadi representatif di sana, representatif Indonesia yang kita bisa turut memperkenalkan budaya Indonesia, terus juga memperkenalkan makanannya, terus juga kenalan sama orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda, dan nambah relasi sih yang paling penting kan. Yang mana itu aku dapat teman-teman dari banyak negara kayak Turki, Cina, Algeria, Kambodia, dan masih banyak lagi. Terus mereka itu benar-benar yang kayak friendly banget gitu loh. Kami saling cerita budaya kami, keunikannya, habis itu kita tukaran makanan. Oh iya, sama ada ini juga di volunteering itu, waktu itu aku ada kegiatan yang namanya Global Village. Nah, di situ kita show off performing kayak nyanyi atau nari atau drama yang menjadi ciri khas negara masing-masing. Terus kita juga disediain meja, di situ kita bisa taruh pernak-pernik atau makanan yang khas dari berbagai negara. Dan habis itu kita bakalan keliling dari satu meja ke meja lainnya itu buat nyicipin makanan atau even mendengarkan cerita tentang negara mereka masing-masing gitu loh. Dan dari situ aku dapat banyak wawasan baru tentang budaya suatu negara. Terus yang kedua itu kita bisa ngedevelop leadership skill kita juga yang kayak mengembangkan solution oriented, self awareness, terus juga empower others, terus ada world citizen juga ya yang aku rasain banget. Dan banyak hal perubahan yang aku rasain baik dari segi cara aku bersikap atau cara aku untuk mengatasi suatu masalah. Dan itu aku dapatin dari adanya problem-problem tadi yang aku alami selama menjalani global volunteering itu. Terus positifnya lagi kita bisa melakukan kebaikan dengan membantu sesama dan membantu untuk mewujudkan salah satu dari visi 17 SDGs. Terus yang terakhir, yang nggak kalah seru itu kita bisa keliling Thailand tanpa tour guide gitu lah. Jadi kita justru dapat teman di sana kayak buddy-buddy atau dari host fam kita itu ngajak kita jalan-jalan, atau bahkan kita bisa nemuin hidden gems di situ kayak tempat-tempat yang lebih seru gitu loh yang mereka rekomendasiin. Jadi kita nggak perlu bayar untuk tour guide segala macam, kita bisa diajak sama mereka sendiri, bahkan dibayarin transportasinya segala macam. Nah itu sih beberapa hal positif yang aku rasain, dan sebenarnya masih banyak lagi ya, tapi mostly itu yang aku sebutin tadi itu yang dirasain sama teman-teman aku juga gitu. Ya baik Kak, mungkin hal positifnya itu banyak banget. Ketika Kakak di sana, ini pertanyaan aku secara personal ya, ketika Kakak di sana ada gak sih struggle yang bikin Kakak, oh
kok budaya Thailand begini ya? Atau kayak kaget gitu, culture shock gitu di sana, terjadi nggak sama Kakak, pengalaman Kakak seperti itu? Pastinya ada sih ya, kayak yang bikin aku kaget itu apa ya? Di sana tuh anjing tuh bebas banget ya di mana-mana dan mereka kayak nggak peduli gitu. Aku jadi pernah dikejar anjing tuh dari rumah sampai ke sekolah dan itu aduh sedih banget sih. Terus nggak banyak perbedaan antara Indonesia sama Thailand sebenarnya karena makanan kita juga mirip-mirip kan, orang-orangnya juga mirip-mirip. Cuman yang jadi paling struggle itu dari segi bahasa ya karena aku kan ngajar di daerah pedalaman di Thailand kan, dan mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris, bahkan host fam aku nggak bisa bahasa Inggris, jadi struggle-nya tuh lebih ke komunikasi ya sebenarnya karena kita nggak ngerti satu sama lain gitu, jadi aku harus selalu sedia Google Translate karena aku bicara bahasa Inggris pun mereka nggak ngerti gitu loh, jadi mesti translatein dari Inggris ke Thailand gitu-gitu pakai Google Translate doang, itu sih yang lebih struggle-nya. Oke, baik. Berarti struggle-nya itu ada di komunikasi ya, Kak, ya? Ya Oke. bener. Question selanjutnya yaitu, pasti banyak banget sih yang kepo, ikut Global Volunteer ini kita ngeluarin biaya berapa sih? Atau biaya berapa yang perlu kita siapkan untuk memaintain kita selama ada di sana? Ada nggak, Kak, biaya yang Kakak keluarkan secara pribadi ketika Kakak ada di sana? Ya, pastinya ya kalau volunteering tuh namanya aja kita kayak istilahnya relawan lah ya, mesti kita yang bayar dong, kita bayar sendiri. Tapi sebenarnya FYI itu ada aja yang juga free gitu loh. Untuk mereka bahkan mereka nggak bayar, cuman bayar untuk makanan mereka gitu loh. Kalau misalnya mereka dapat sponsor, itu ada beberapa teman aku yang juga dapat sponsor. Itu caranya mereka tuh harus doing something gitu juga loh, karena ini kan membawa organisasi yang profit gitu kan, jadinya yaitu ada challenge mereka tersendiri dan wawancara mereka sendiri itu juga udah beda. Nah terus jadi ya nggak menutup kemungkinan untuk fully funded ya, jadi bayarin gitu. Tapi kalau aku sendiri emang waktu itu aku self funded, jadi aku keluar biaya sekitar 8-9 jutaan, di mana itu udah include pesawat, udah masuk biaya global volunteer-nya itu sendiri, sama biaya kebutuhan sehari-hari buat jangka waktu 6 minggu itu kan. Nah di situ menurut aku pribadi ya itu murah banget, karena bayangin aja kamu tinggal di negara lain 1 bulan lebih, dan dibandingin kalau misalnya kamu liburan pasti kamu butuh biaya lebih dari segitu dong ya pastinya. Belum tiket pesawat aja bolak-balik udah 3 jutaan. Terus belum lagi nanti makannya, hotelnya segala macam. Sementara kita kalau di sana kita itu dikasih akomodasi kayak tempat tinggal, makanan juga dikasih 3 kali sehari. Terus ada host family-nya juga. Bahkan aku di sana itu dapat bayaran gitu loh. Karena nggak semua sih dapat bayaran, kayak beberapa doang. Kalau kamu bagus gitu kinerjanya, kamu bakal dapat biaya dari sekolah gitu, dikasih sama sekolah kayak istilahnya buat upahnya gitulah. Dan itu untung banget sih sebenarnya. Justru menurut aku bagus banget untuk ikut ini gitu, walaupun berbayar gitu. Tapi feedback-nya itu menurut aku cukup banget gitu loh. Dari segi experience-nya juga mantep banget. Itu sih menurut aku. Di sini ada question lagi ya, Kak, ya, persiapan. Oh ya, persiapannya tadi udah Kakak sebutin ya, berarti dari semua pertanyaan yang udah Kakak jawab, berarti persiapannya pertama, komunikasi itu nomor 1. Artinya kita harus bisa berbicara atau berkomunikasi dengan bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, kita harus menyiapkan uang atau dana untuk ke sana. Kira-kira tadi Kakak sebutin sekitar 8 juta, artinya mungkin kita bisa taruh 10 juta ya untuk kita menyiapkan dana ke sana. Kemudian ada banyak hal positif yang dapat kita ambil, salah satunya yang nggak bisa dilupain yaitu ketika Kakak beradaptasi dengan teman-teman Kakak di sana, kemudian budaya-budaya yang pertukaran budaya, terus ada culture shock sama anjing-anjing dikejar anjing gitu kan nggak bisa dilupain ya, Kak, ya. Iya banget sih. Ya, oh iya sama ini dong mau itu cerita lagi.
Ya. penting juga untuk siapin dokumen-dokumen kayak paspor segala macam itu jauh-jauh hari ya, jangan mepet karena aku hampir batal berangkat karena paspor aku itu belum keluar sementara aku udah dimintain visa gitu loh. Jadi penting banget untuk siapin itu jauh-jauh hari, better kayak sebulan 2 bulan atau setelah kalian diterima itu langsung bikin paspor kalau yang belum punya paspor. Karena waktu itu umur aku ingat banget aku masih 18 tahun, jadi aku masih yang, aduh belum punya paspor, baru punya KTP gitu-gitu kan. Jadi terburu-buru banget gitu loh. Sama waktu wawancara, kalau menurut aku ini momen pentingnya juga ya wawancara karena itu penentunya juga karena untuk global volunteer ini syaratnya itu ya wawancara untuk diterima atau enggaknya. Jadi bagusnya itu buat list-list pertanyaan. Banyak kok di Google atau bisa juga nanya-nanya orang yang udah pernah ikut global volunteering, pertanyaan-pertanyaannya itu kayak gimana aja, terus disiapin deh jawaban-jawabannya. Jadi waktu menjawab pertanyaannya itu enggak terbata-bata atau nggak yang gugup banget gitu loh, karena kita udah tahu bakal ditanyain apa aja gitu. Habis itu apalagi ya, itu aja sih kayaknya, ya. Oke Kak, berarti nambah lagi ya sama list-list pertanyaan yang kira-kira akan ditanyakan ketika kita di sana. Oke, Benar. sepertinya kita pertanyaannya sudah habis ya Kak ya. Udah terjawab semua pertanyaannya dengan jelas. Oh iya, ada pertanyaan dari aku nih Kak. Kita kira-kira bisa milih nggak sih negara mana yang pengen kita datengin? Bisa banget Bisa kalau ya? itu, bisa banget. Jadi kamu yang pertama-tama kalau mau pilih itu mesti cari dulu sih kamu mau apa global volunteer ini melalui organisasi apa. Biasanya kayak yang non government atau yang non profit gitu kan yang nyediain volunteering ini. Contohnya aja kayak selain ISEC itu ada UN Volunteer, ada juga British Volunteer. Nah itu bisa dilihat aja di website mereka. Oh ya ini penting juga nih untuk make sure kalau program volunteer yang pengen diikutin itu beneran aman ya, beneran terpercaya, terverifikasi. Jangan yang abal-abal karena ada juga cerita yang dia daftarnya itu untuk global volunteer, tapi justru dia dieksploitasi untuk kerja gitu loh. Padahal itu udah menyalahi banget kan. Kalau global volunteer itu dia lebih ke membantu society, terus kayak bantu masyarakat-masyarakat di pedesaan atau mungkin membantu untuk mencapai visi SDGs tadi. Tapi kalau udah di luar itu yang kayak disuruh kerja buat campaign yang perusahaan profit itu udah salah banget, udah namanya udah dieksploitasi, mana kita nggak dibayar kan, kita bayar sendiri. Nah itu udah salah, harus hati-hati sih, harus dicek dan dicek dulu apakah organisasi itu udah benar. Dan kalau mau cari amannya menurut aku UN sekarang udah provide kayaknya yang volunteeringnya yang secara online ya, jadi kalian nggak perlu ke negara lain untuk volunteering, tinggal di rumah aja udah bisa melakukan yang namanya global volunteering ini gitu. Oke, banyak banget ya Kak ya, berarti hal yang dapat kita informasi baru yang sangat inspiratif dari Kakak. Nggak kerasa ya Kak, udah beres ternyata semua Oh pertanyaannya, iya, terus udah ya, cepet juga. iya, terus banyak banget informasi baru yang aku pribadi juga baru tahu, oh ternyata kita bisa milih, kemudian di sana kita harus mempersiapkan apa saja. Oke. Iya. Ya Apa buat oh ya Kak, teman-teman nanti mungkin yang ya? masih pengen tahu lagi atau ada pertanyaan lagi bisa DM aku aja di Instagram aku Anissa Musfita ya. Iya, boleh Aku DM ya Kak open ya, banget sekalian kok. kenalan. Boleh, boleh. Oh iya, Kakak kan kemarin di Thailand selama 6 minggu ya? 6 minggu Aku nggak Kakak? sampai 6 minggu sih Nggak sampai. sebenarnya. Kira-kira sebulan ya Kak ya? Ada? Ya, sebulanan. Mhm. Boleh gak Kak aku minta Kakak ucapin terima kasih ke kita semua tapi pakai bahasa Thailand? Aduh, gak tahu. Udah lama banget ya 2019. Apa ya, Kapunka ya? Nggak bisa deh, aku nggak tahu. Bahasa Indonesia aja. Udah bahasa Inggris aja Kak, thank you ke Oke. kita semua. Thank you ya EKMUB udah ngundang aku dan aku harap dari podcast ini kalian ada dapat insight lah ya. Iya, Gitu. oke. Baik Kakak, terima kasih banyak ya Kak ya, udah Oke. mau meluangkan waktunya untuk kita dalam podcast ini, podcast perdana kita. Semoga kedepannya Oh podcastnya juga lebih iya, seru.
Ya Kak? Amin, amin, Iya, amin. amin. Makasih banyak Kak sebelumnya. Ya, Semoga kita bisa ketemu secara langsung ya. Kita bisa amin. podcast nggak virtual aja. Oke, makasih banyak Kak Iya, sebelumnya. sama-sama. Oke, Sukses dari terus ya. ya, makasih Kak. Di sini aku pengen closing dulu ya, karena kita udah di Oke. ujung acara. Sebelumnya makasih buat Kak Anissa yang sangat menginspiratif, kemudian juga makasih ke semua panitia yang ikut serta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.